berjumpa dengan saya wong ganteng sak donya, biasa, majikan Yim Cim, majikan Mumet Dasih, majikan Mafan gara-gara kesepian, karena ngeblank otaknya. Nah, ini kita ngobrol sama Mbak E supaya Mbak E gak ikutkan ngeblank. Iya kan? Rasanya jauh dek kan? Iya. Buntu kan dengan majikan sing Iya. mbel gedes. Tapi majikan-majikan yang kayak gini kalau tertakluk kan bisa 5 kontrak, 6 kontrak dan 10 kontrak loh sampean dengan model yang kayak gini loh ya. Cuman ya sudah, sekali lagi kalau ego kita yang kita mainkan ya sudah bubar. Tapi kalau memang ternyata ya sudahlah, mentok. Iya. Jadi yang menjadi kekhawatiran sama teman-teman itu bisa jadi ya perubahan dari yang nyaman, Iya. yang enak. Iya, kemarin dapet yang enak. Psikisnya udah kebaca kalau sama kita yang enak, begitu masuk jeder adaptasi meneh, Iya. modelnya gak karu-karuan, berontak pasti. Dan ini berbahaya. Tapi menurut saya cerita sampean dengan majikan yang seperti itu, ya dia itu butuh perhatian sebenarnya. Sampean tahu anak kecil Iya. kalau punya mainan baru, Iya. iya begitulah. Kitanya dianggap sebagai mainan. Tapi ketika sampean dituduh mencuri, oke, kamu nuduh aku mencuri hari ini ya. Oke, aku teleponkan polisi biar polisinya datang ke sini. Nah. Oh, enggak usah. Nah. Iki sakjane kamu ngejak guyon apa piye? Nah. Itu sebenarnya dia butuh diperhatikan toh, Mbak. Asli, sampean nek tak tanyain ya. Sampean jadi orang muara cerewet bendino. Kira-kira kesel enggak? Yo kesel. Nah, saiki belajar sampean sing kesel apa bendeke sing kesel. Kan kayak ngono. Nek sampean sing kesel ya wis, ganti majikan selesai pulang Indonesia. Tapi kalau sampean alah sak piro sih awakmu? Ayo kuat-kuatan ae. Ibaratnya di dalam hati itu ditanamkan hal semacam itu. Menurut saya sih begitu. Nah, wis, makan sampean ngomong. Soalnya masih butuh. Aku juga harus menaklukkan egoku sendiri karena yang kemarin-kemarin kan juga aku yang kemarin-kemarin tuh jaga 2 anak bener-bener sendiri, bapaknya emle, ibunya pun emle. Jadi Apa kata sampean? Iya, walaupun bangun setengah 6, istirahat jam 12 malam pun nggak ada rasa capek. Karena kita kerjanya diberikan kebebasan. Iya, enjoy. Tidak dibatasi. Tidak kakean diatur. Iya. Saiki kakean diatur. Dadi jeglek sampean nih. Iya. Terus tuh CCTV-nya kan 5 setiap hari itu bunyi sampai kemarin itu akhirnya sudah jubeknya karena tiap hari itu di CCTV dia bicara akhirnya kan setiap telepon kan nggak pernah aku angkat. Telepon HP kan mesti aku taruh dan aku jarang banget pegang HP. Nomornya aku hapus. Udah itu dia kayak ketakutan kayak gimana gitu. Terus dari situ mulai dikit-dikit aku lapor polisi ya. Kemarin aku jemur apa ya? Spraynya kan terbang. Jatuh, aku keluar untuk ambil. Itu dia pertama kali itu mau dilaporkan polisi. Ya udah lapor aja nggak apa-apa. Spraynya udah aku ambil sih, udah aku itu juga aku fotoin. Aku turun ngambil spray ini. Spraynya nyangkut di pohon itu aku foto, aku ngambilnya juga aku foto, aku video, aku ambil, aku kirimkan ke dia. Terus marah? Ya, terus semalam aku tuh dia keluar pulang jam setengah 11 dan jam 10 kan sebelum jam 10 harus buang sampah. Aku buang sampah keluar tuh dia pulang tadi kamu keluar ya? Iya, aku keluar buang sampah. Terus kenapa kamu keluar? Nanti aku poking lu ya. Ya udah nggak apa-apa, kamu poking sekarang, kamu poking nggak apa-apa. Adakah barangmu yang hilang? Aku bilang kayak gitu. Sampean keluarin semua. Netoknya harus keluar semua. Udah keluar cuma kayak gitu aja sih. Aku yang nyerang nanti sampean nggak dapet. Terus sekarang maunya sampean gimana? Kalau aku sih kayaknya nggak tahan gitu loh. Kalau misalnya harus seperti itu terus tuh nggak tahan lah.
ready ya kalau misalnya nggak tahan sampean break terus pulang dulu, nggak masalah. proses dulu, Iya, proses nyantai lagi, dulu di nyantai. rumah. Oke, yang sudah ready kan? Ready. Kalau sudah ready, jadi saya tidak ingin memaksakan, Iya. tapi Karena aku Heeh. kalau kerja itu kan aku juga nyari nyamanku. Soalnya aku tuh gampang banget, terus kalau misalnya kerja terus nggak nyaman itu mau makan tuh susah. Mau nelen makanan tuh kayak nggak Oh, kolu. ada suami di Indonesia? Nggak. Ya cari suami di sini aja, biar nggak perlu kerja, biar tidak ada ya. Nggak punya suami. Cari suami aja di sini sebenarnya. Ada pandangan nggak? Nggak ada. Soalnya gini loh Mbak, yang harus kita sadari di sini dan mindfulness, ada tipikal manusia yang memang aku mbok kayak penggawean akeh asalkan nggak mbok cawe-cawe aku oke. Tapi nek aku penggawean aku mbok atur-atur ngene ngalor ngidul ngetan ngono. Nah, pertanyaan saya, yang milih majikan itu kan sampai. Iya, karena interview dan itu nggak sama. Waktu interview itu dia belum pindah rumah. Yang ini rumahnya kan baru. Iya. Dia pindah rumah. Sekali lagi, whatever apapun Iya, yang mau sampean sampaikan, yang lebih mengenal majikan duluan kan sampean, Saya, iya. bukan saya. Otomatis kacamata saya pastinya. Nah itu kan pilihan sampean. Iya, pilihan. Jadi- Aku sebenarnya juga waktu milih juga aku tahu konsekuensi apa yang harus nanti aku Nah, hadapi. jadi terkadang nih teman-teman dalam memutuskan sesuatu, ya kan, sekali Emosi, iya. lagi bisa jadi ndang cepetan, iki bisa wis gak nutut, terus kayak milih-milih itu yuk gak iso, akhirnya kepilih yang ini atau bagaimanapun, tapi whatever apapun itu. Enggak, mungkin kalau aku flashback dari aku kemarin kisahku itu karena gini, aku diambil sama majikan temenku cuma jaga anjing. Kalau cuma jaga anjing tuh jenuh pikirku, karena aku terbiasa dengan anak, dan kalau biasanya kan anak ya udah sama anak fokus main, keluar sama anak kayak gitu. Terus diambil sama bapakku sendiri itu suruh jaga, cuma rumahnya kecil banget tuh sama mama. Terus aku bingung nanti kalau sama mama itu rumahnya kecil udah selesai, aku harus ngerjain apa nanti. Kalau harus cuma diem duduk aja kan, majikan biasanya juga kayak gini gitu loh. Terus makanya ada tawaran job jaga anak 3 tahun ini, aku mau, karena biasanya kalau jaga anak kan otomatis fokus dengan Nah, ini anak. jaga Dan anak, kan? iya, jaga anak. Tapi emaknya cerewet. Iya, cuma ibunya yang Kalau saya bicara sama sampean, iya. jaga anak, emaknya cerewet terhadap anaknya. Menurut sampean, bener apa enggak? Bener. Bener. Nah iya. Terus Bener. kenapa sampean pusing? Ya, tapi kan bukan masalah yang cerewetnya terhadap anaknya, tapi kan ini kan kita kan di sini kerja untuk bantu dia. Maksudku kayak gitu. Jadi apa yang saya kerjakan cuman maksudku ya aku kan kerja bantu dia. Enggak kerja terus aku juga harus dapat tekanan. Nah di sini persoalannya. Aku kerja bantu dia, tapi Iya. kan kamu nggak harus menekan saya. Iya. Nah, Karena waktu ini perjanjian- sesuatu yang aku mikir, aku udah jadi dadai aja, tidak ada tekanan Mbak. Boleh nggak saya ngomong kayak gitu? boleh. Selalu saya akan mencoba menelaah. Iya. Sebenarnya persoalannya di mana sih? Sebenarnya persoalannya bukan di orang lain, persoalannya kan di iya. diri sendiri. Iya. Gitu. Karena kan kerja dalam tekanan itu kan nggak enak. Kalau sampean bilang nggak enak, kalau saya kerja di dalam tekanan membuat saya jauh lebih kuat. Itu saya. Boleh nggak mas? Boleh ngomong boleh. Kan pas di atas kan bawel banget mas, kan perempuan yang di atas majikannya emang kayak gitu. Tapi jalan ke sini 3 bulan di sana Lama. udah bebas, nggak ada tekanan. Kerja masang bunga, terus masak, nggak ada komplain. Awal-awalnya asin, asam, manis, katanya terlalu manis gitu. Jadi Jalan 3 ketika bulan kadang No comment. ketika kita menjadi manusia itu ditekan dengan Iya. situasi, dengan keadaan, dengan apapun, itu sebenarnya message ya, pesan dari sang pencipta kita itu
supaya Kita kita jauh sabar. lebih kuat, bukan sabar. Kita menjadi orang yang lebih kuat. Tuh enggak, itu di rumus apapun jawabannya pasti begitu. Mental tambah kuat. Saya kerja di perusahaan Jepang selama 7 tahun, saya stay di situ. Belum dapat 2 minggu, 1 minggu itu sudah dimaki-maki, ditunjuk muka. Jadi aku terus bingung. Hah, begini pekerjaannya. Karena kebiasaan saya anak mapala di kampus, sama senior itu kan Iya. ngawur kalau nyuruh Iya, kan. iya, iya. Jadi alah cuman kayak gini. Wong aku di kampus aja nggak dibayar, disuruh push up 50 kali, 60 kali tak lakuin. Begitu aku masuk ke dunia kerja, alah gini. Terus ternyata gajian 2,5 juta. Kan di saat teman-temanku semuanya gajiannya baru 600.000, aku sudah 2,5 juta. Alah. Jadi kita dibayar cuma dimaki-maki kayak gini. Tak gas. Makanya saya bertahan 7 tahun Mbak, di satu perusahaan itu. Makanya didikan di sebelumnya, Iya. situasi di sebelumnya, begitu berubah di situasi yang Iya. ini, jeglek wis pasti wis. Dan ini Sana yang juga- terjadi. Iya. Ya, aku Ini- juga Tapi nggak mengoreksi. apa-apa. Tapi nggak apa-apa kan. Manusiawi. Wis diputuskan bahwa cabut ya, karena bisa jadi kan sampean capek belum pernah pulang kan. Enggak, Barusan aku udah pulang. Aku tuh barusan pulang. Kan yang sebelumnya itu kan aku notice itu karena ibuku sakit. Oh. Dan ibu tinggal aku tuh anak satu-satunya Nah, dan terus sekarang ibunya sudah sembuh apa? sudah. Jadi ibuku tuh sakit bulan 4. Terus aku ngasih notice ke bapakku, tapi bapakku itu bilang, "Oh, Cece bantu saya." Nah, itu Nggak doanya. ada, Doanya nggak Ibu ada. Isaman supaya dikancanin nih. Wis Nggak aku ada. ngambil gitu aja. Nggak ada apa? Nggak ada yang ngomong anakku. Siap. Tunggu sampai penggantimu datang lah. Kalau misalnya belum dapat pengganti, tunggulah sampai anak-anak libur sekolah. Terus akhirnya anak-anak libur sekolah itu aku langsung Notice. pulang. Enggak, aku notisnya bulan 4. Jadi tertera di apa? Itu Surat sudah. notisnya bulan 4, cuma keluarku bulan 7 tanggal 18. Ya, bisa disetting. Iya. Waktu Ibu itu sudah kayak gitu. sehat. Ibu sudah sehat. Jadi aku pulang ibuku sudah sehat, udah selesai operasi. Tapi aku rasa ya doa Terus orang baru 1 bulan di rumah visaku turun. Terus visaku Kenapa turun. aku nggak minta cuti aja kemarin? Sama aja kan kemarin. Enggak, dia enggak itu, Nggak ngasih. enggak ngasih karena Nggak bisa tanpa JJ. iya enggak bisa tanpa CC. anak tunggal ya berarti sama. Iya. Oh, ya, wis anak tunggal gitu. Terus aku langsung ngomong psikisnya lain. Ya kan anak tunggal. Hah, anak tunggal lah. Hah, Ya, anak anak tunggal kan? Anak tunggal Iya, anak beda. tunggal. Nggak ada. Kalau aku malah pengen nyoba ke Makau. Makau? Kalau bisa, iya. Pengen kerja di Makau? Pengen. Ya sudah. Itu Notis kalau- Bagus Makau. sebelum notis berangkat dulu ke Makau, jalan-jalan, Survei dulu. Survei. lihat keadaan. Setelah itu baru dapat kerjaan, notis. Oh, jadi aku juga ke Makau itu langsung bisa nyari kerjaan buat bulan depan atau nggak bisa? Atau harus gimana prosesnya? Biasanya kalau di Makau, Ya, sampean kirim video dulu. Ya kan? CV. CV, punya vis- terus CV. dalam bentuk bahasa Kantonis juga Ya, tentang ha. profil sampean itu. Ya. Di Hongkong paling tidak bisa bahasa Kantonis lah, Ya, kayak ha, gitu ha. kan. Terus pengalamannya juga apalah, kalau Ya. masakan Cina kayak gitu ya, Hmm. sebutin lah, kayak gitu kan. Nah, terus nanti dikirim ke yang di Makau, agensi Makau. Aku dulu pernah ikut sertifikat Kanada yang suster itu loh. Caregiver. Iya. Boleh itu juga bisa kayak gitu. Tapi kalau di Makau caregiver itu maksudnya di sana standar sih kayak Hong Kong. Oh, sama. Terkecuali kalau sampai ke Jepang itu baru berfungsi Oh. caregiver gitu, ya kan? Tapi kalau di sono Kanada, Australia, caregiver. di Hong Kong sekolahnya. Iya, ha. Nah itu terus habis itu bikin CV kayak gitu kan, terus Iya. kirim ke sono. Sampean mau kerjanya di rumah tangga apa di company? Aku pengennya sih company. Company. Ha. Company itu kalau nyampe sono Iya, kontrakkan 1 tahun. iya. 2 harus bayar cash. Iya. Dapat jam harus bayar cash kayak Hmm. gitu kan. Terus kalau seandainya sampean nggak kerasan di company itu mau pindah ke PRTA nggak bisa. Nggak bisa, harus
nunggu 1 tahun, maksudnya Betul. company yang Mm-mm. sama itu tadi kan. Harus Maksudnya bertahan. pekerjaan yang sama itu baru bisa. Makanya kalau kayak gini kendala kita kan nggak tahu ya namanya pekerjaan. Iya, Nah, cocok nggak, nyaman nggak, kayak gitu kan. Jadi nyaman nggak nyaman sampai harus bertahan 1 tahun. Kalau nggak bertahan otomatis nanti fail, sama gagal di sono. Oh, Kecuali kalau PRTA dulu, terus nanti mau naik pangkat ke Company? company bisa. Bisa. Tapi kalau dari company langsung terus habis itu pindah ke PRTA nggak bisa. Makanya kalau sampai memang ke sana Iya, sebelum non notice Survei dulu. survei, survei. Oke. lihat keadaan. Jadi Kali bagaimana lihat dan ini. seperti apa. Nanti tak kenalin 2 orang. Iya, aku kemarin juga sempat denger sama Mbak April sama Sabtunya Mbak siapa ya itu. Aku Mbak sempet Tari. denger. Iya, Mbak Tari. Aku sempat denger. Nah, sampai ngobrol. Kalau Afril itu udah di restoran sekarang. Iya, aku juga tahu story-nya dia. Ya, Ini ngeri berarti kan? ya. Iya, aku Nangis-nangis itu Dia dari perih kesini. juga di Hong Kong. Perih. Perih dia. Ya, pergi barang. Naik garangan. Itu Bisa nggak turun. itu Harus pulang. orangnya juga keras. Karena memang berangkat ke sini harus membawa beban. Jadi ya sudah. Dia juga Nggak anak apa-apa. tunggal soalnya. Nah, Dia juga anak tunggal. kan kasusnya sama. anak Aku tunggal. banyak kasus. Aku ya anak tunggal. Jadi tinggal ibu. Anak tunggal emang nggak iso dikerasi. Nggak Apa cocok nggak ada, buat apa nggak ada yang nyantol orang-orang Hongkong sama sampean? Atau bagaimana? Atau seperti apa? Maksudnya Ya kan sampean sinsang Hongkong. sinsang, nggak pengen sih. berjaga Nggak pengen, atau Nggak apa? pengen. Pengennya bule. Enggak. Enggak. Terus? Pengen Pengennya atau Mbak? seagama Ben aja. enak oleh Mbak. Pengen Oke, atau Mbak? sudah, sebentar. Pinginnya seagama. Iya. Loh, agama itu bisa disetting, Mbak. By love itu bisa ngatur Iya, nggak semuanya. ngerti deh. Pokoknya nggak pengen sih. Suka Aku lokal. aku udah punya anak 2, Mas. Nah, Aku ya kan itu tidak menjadi ya, tapi persoalan. nggak tahu, nggak kepengen Trauma? untuk mungkin Baru nikah sekali toh? iya. Baru sekali. Bojoku berapa kali? Rahasia. Enggak lah, enggak. Udah nyaman dengan kesendirian kayak gini aja. Baru pisah udah lama. 2017. Lama juga. 5 tahun. Kuat sama Cik 6 loh padahal. 2017 anakku baru 1 tahun waktu itu. Terus aku 2018 proses kesini. Tapi menghibur dirinya. Sampean itu dengan cara apa? Menghibur dirinya sampean sendiri itu ngapain? Tiktokan kah gitu. Enggak, aku enggak tiktokan, aku YouTube. suka dengerin YouTube paling kayak gitu kan. Wes. Iya. Nggak ada aktivitas, ya cuman ikut caregiver itu aja Iya, kemarin. dulu, heeh. Nah, terus sekarang event-event apapun Enggak, itu- kemarin kan kalau yang kemarin itu kan bener-bener kerja itu kan ya udah nyaman karena fokus sama anak-anak itu 2 itu. Jadi ya udah enjoy sama mereka. terus enjoy sama sekarang Sekarang ya ikut jupuk malahan. Yo enjoynya kalau pas lagi sama anak kecil itu yang ngomonganku yang sekarang. nggak tertarik dengan dunia baru, misalnya cooking, misalnya les bahasa, atau misalnya yang update kemampuan. Kalau aku masak ya alhamdulillah sih. Nggak, maksudnya hal yang tertarik dengan belum. hal-hal yang di luar sana yang nggak sampean ketahui, yang belum sampean Belum, ketahui, untuk apa Belum, namanya belum excited punya terhadap ada. sesuatu itu nggak ada. Belum, Nggak ada belum. ketertarikan dengan hal-hal Belum yang sifatnya ada. membangun. Ya aku juga Iya. pengen sebenarnya pengen upgrade diri aku lagi ya. Nah, Makanya aku coba pengen ke Makau. Kalau di sana kan maksudnya nggak harus di PRT kayak gini kan, aku bisa nge-upgrade diri aku juga. Maksudnya aku bisa lah Aduh, kayak Hal baru. hal sebenarnya baru. di Hong Kong ya oke, Hmm. kita pinggirin dulu ketika sampean ada di sana. Iya, Kalau cuman upgrade itu sebenarnya everywhere, di setiap tempat. Ketika seseorang punya good looking, kemudian ditambahin dengan kemampuan, Iya, kemudian sering membaca, iya. kemudian sering bikin melihat motivasi atau apapun di konten YouTube yang sampean suka, sampean mendelivery lagi itu menjadi sebuah konten, kan sebenarnya sesuatu yang menyenangkan. Kita nggak butuh orang lain, nggak butuh Iya. sesuatu yang lain kan. Kenapa nggak mencoba untuk menyibukkan diri dengan sesuatu yang berprogres, yang sesuatu yang bakal ada value-nya nanti Value-nya, gitu loh. iya. Kenapa nggak sampai mencoba ke situ gitu?
Tapi kalau aku ngerasa buat di majikan ini kan benar-benar sulit untuk kalau misalnya buat iku ya apa cuma menonton YouTube atau buat sulit karena jam 6 sudah bangun dan istirahat mesti jam 12 dan Nggak libur ada kan? libur cuma satu tapi juga sampai jam 8 udah harus masuk rumah. Saya begini Mbak, ketika saya berbicara sama orang Iya. ini sebuah lingkaran. Saya masuk dari sini Iya. nggak dapat, saya masuk dari Iya. sini nggak dapat, saya masuk dari sini nggak dapat, dan dari sini nggak dapat, saya coba lagi dari sini nggak dapat. Ini manusia yang sudah boring Mbak. Mungkin saya sudah boring. Loh ya benar nggak? Saya kalau ngomong selalu Iya. kan. Saya kalau ngomong, kalau sampean perhatikan saya ngomong, saya mencoba mencari celah di mana Celah, sih? iya. Di mana sih sebenarnya orang ini untuk bisa dia keluar Struggle dari zonanya dia yang membosankan, memboringkan, zona yang dia tidak terima Karena di masa ini. kalau di majikan yang ini tuh kan buat megang HP aja kan susah. Jadi untuk misalnya kita melakukan sesuatu, karena setiap aku pegang HP, ngelihat HP itu pasti Alarmnya bunyi. enggak alarmnya bunyi, langsung telepon mbokku. Pasti telepon. Emang ada mas pegang HP alarmnya bunyi. Maksudnya gini loh, kan CCTV. Oh, CCTV. Di CCTV-nya teriak-teriak. Iya, Maksud teriak-teriak. Saya nggak ada CCTV sih, udah di pot Iya. semua. Saya diambil. bilang kan seperti itu aku makanya alarm. Iya, itu kayak gitu. Pasti itu. Makanya aku agak Tapi ini baru 1 bulan kan? ya. Manusiawi Mbak 1 Iya bulan. sih, aku juga lagi berusaha cuman Tapi ya oke lah. Oke nggak apa-apa. Maksud saya gini loh. Alternatif di Makau dan keluar itu Iya. jadi alternatif. iya, Tapi bukan plan A. iya. Nah, maksudnya plan B, plan C atau plan Iya. D yang itu yang kita pakai. Plan A-nya kan survive kan, Iya. bertahan coba dulu. Tapi ya itu tadi, kalau sampean sudah mau ke plan B-nya, Iya. ke Makau ya sambil ya sekali lagi sambil mau kapan notisnya liburan, misalnya kayak hari ini Iya, sampean ke Makau, Iya. melihat situasi dan keadaan. keadaan. Nah, tempat diprediksi, terus saya yang siapa temuin, terus di sana ada kayak apa, Iya. itu kan menjadi akhirnya sampean punya data Punya, primer, iya, data aku sekunder juga untuk makanya kesini itu kemarin di sana ada, maksudnya ada, karena aku belum pernah masuk Makau sama sekali nih, dan aku kalau kesana juga harus nemuin siapa, bingung. Makanya aku kesini tuh kemarin tuh pengen banget minta nomor siapa, Mbak April itu loh, dan seenggak-enggaknya di sana aku ada orang yang aku tuju. Ntar masalah kedepannya atau gimana nya ya bismillah aja. sebenarnya di sana pun ya, Iya. oke lah kita kasih nomor, memang tujuannya ke situ kan nggak ada masalah. Ketika sampai masuk ya sekali lagi tipikal orang kan kadang-kadang ada yang SKSD terus terbuka, Iya. welcome kan. Kadang kan kita juga mau nanya-nanya kan ya agak sedikit bagaimana kan, kita nggak ngerti kan. Bahkan sampai ketika masuk ke kasino pun auranya juga akan berbeda. Loh ya, itu healing. Iya. Menurut saya itu healing. Iya. Makanya kalau sampai libur begitu keluar langsung ke sana, langsung caw Iya. ke sana. Atau melihat hal-hal yang kalau menurut saya ya, kalau saya sih berusaha ya, Iya. bagaimana caranya saya bahagia. Tapi di saat situasi, kondisi dan keadaan saya itu tidak memungkinkan bahagia. Bisa dipahami ya. Ini Bisa. rumit, tidak semua orang Iya, bisa. tapi aku bisa memahami. Sama. Bagaimana aku nggak punya duit, Mm-mm. tapi aku bahagia. Ini nggak semua orang bisa di Bisa, level iya. seperti itu gitu. Artinya sebenarnya kuncinya semuanya dari 2 hal yang saya sampaikan itu cuma satu, Diri sendiri, bersyukur. bersyukur. Nah itu yang tidak dimaknai. Nek kita bersyukur apapun keadaannya, apapun kondisinya, tak nikmati. Duh aku cek ambe aneh. Cek iso ndelok sesuatu, masih bisa ngelihat sesuatu yang saya mau. Itu yang disampaikan yang aku barusan ngaji terus tak baca. Aku kayak gini Mbak, aku ngelihat video ini mesti tak arahkan ke kasus ya, tak arahkan ke Iya. apa yang
dialami sama teman-teman. Jadi kalau di sini tadi bilang ya, aku ada, aku di sini, aku ada, aku di sini, dan aku menerima. Bahasa Indonesianya itu ajaran dari Ki Ageng Suryo Mentaram. Jadi aku ada, aku di sini, aku hidup, dan aku terima. Itu kan sebenarnya penerimaan diri tuh. Nah, kan rasa syukur tuh. Nah, itu yang ditanemin. Aku nonton soalnya. Ini kan judulnya kualat kan, bahas tentang kualat. Jadi dari sini aku mendapatkan beberapa makna bahwa selama ini banyak orang yang tidak menyadari gitu loh, rasa syukur. Jadi ini seperti itu. Semakin rasa syukur hilang, apapun yang kita punya, apapun yang ada di kita, itu seolah-olah kayak kok gini ya, kok gini. Kalau sampean ngelihat curhat di konten, kan sing ketipu lah, sing gak sida munggah kaji lah, kan, sing kayak gini lah kan dibandingkan dengan sampean kan beda gitu. Nah, makanya kadang-kadang orang membandingkan itu hanya enaknya tok. Jarang orang yang mau membandingkan tidak enaknya. Ya itu makanya nggak apa-apa. Sekali lagi. Dan satu hal, kita punya prinsip hidup, membandingkan dan dibandingkan itu pasti tidak enak. So kita nggak perlu membandingkan, tapi cukup melihat, iya ya, itu lho soro. Yang lebih ekstrim lagi kan, bojone kae udah nang Hongkong, sing wedok, sing lanang wis takok, bojoku iki bayar potongan jek nek sisane bukan. Saya cuma come on guys, jadi ya kayak gitulah mbak, ya itu tuh. Diminum dulu tapi ketoknya diganti mbak. Minumannya ombene mbak El, doyan apa enggak itu mbak? Enggak apa-apa, wis enggak apa-apa. Yakinan? Enggak apa-apa. Enggak sampe nombe. Tak ombe. Aku rasa gak penak. Tak ombe. Enggak sampe nombe tak ombe tak koni joli bojo. Enggak usah tak minum. Enggak kenapa-napa itu. Tapi udah nyampe di sini wis. Sudah mulai. Tapi kayaknya memang sampai cocok kalau di Makau itu. Good looking. Tapi nanti jadi sampean lebih beraura. Saya kan koyo sampean tuh mau ngapa-ngapain tuh kayak ketekan. Kayak gitu kan. Karena memang yang dulu itu bapakku memang bener-bener, aku tuh libur nggak libur itu sama aja. Maksudnya terserah Anda lah. Dia tuh juga walaupun aku libur juga tetap digaji segitu, nggak libur tetap digaji segitu. Tapi di rumah tuh santai. Nggak santai sih mbak, cuma ya maksudku sama-sama bener-bener nggak ada tekanan gitu. Jadi aku kalau anak-anak liburan itu bangun itu biasanya jam 10, tapi ya istirahatku ada jam sampai jam 3 malam baru tidur, karena yang anak yang kecil itu bener-bener lengket kan sama aku. Jadi tidurnya anak yang kecil tuh sama aku, mana-mana juga wes pokoknya bapaknya itu mulai sama sekali. Ya itu. Sekarang adaptasi baru, ditoto, diatur, nggak siap. Tapi menurut saya lewat 3 bulan dan sampean bisa menguasai anaknya itu udah alhamdulillah banget. Itu berkali-kali itu selalu bilang. Tapi ini menurut sampean ya? Iya, berkali-kali bilang tuh kayak gini, mami ojo nyili kocet ya, ojo nyili kocet itu setiap hari hampir bilang kayak gitu. Sekarang pertanyaan saya, kan anaknya udah tua. Udah. Cuman kan bergaul sama anaknya. Iya, bergaulnya sama anaknya. Ayo, enough loh. Harusnya itu ya semakin siap dengan omelan mboknya itu loh, tapi yang I know. Tapi ketika diomelin mboknya tapi sampean konsentrasinya balik nang anak, sebenarnya bisa dialihkan. Enggak semudah itu juga sih. Nah, karena kan kalau mereka sudah pulang, terutama imboknya itu udah pulang, itu nanti kalau anaknya deket sama saya itu mboknya nggak suka gitu loh. Jadi selalu kayak gimana, Reneo anaknya kok. Terus kalau giliran dia tuh minta, kadang aku bingung ngatur jadwalku pas udah mereka pulang itu, minta makan malam itu jam 8 standby. Tapi
aku masak itu cuma dikasih waktu 30 menit, kadang 4 masakan, kadang 3 masakan. Cece jam 8:15 loh, belum mateng. Cece jam 8 lewat belum mateng, kayak gitu. Sedangkan aku nggak dikasih waktu untuk cunpe. Kadang aku bilang sama mbokku gini, men, siu-siusikan tamta. Terus ya, Tapi dia tetap aja nanti haulah, tapi besokannya juga diulang seperti itu. Jadi aku tuh kadang maunya cepet, tapi ya nggak mungkin lah misalnya sampai 3 masakan atau 4 masakan itu, mana nggak boleh cunpe dulu loh, Cek. Itu tuh harus 7:30 masuk dapur, baru aku kayak ngerendam ini, kayak daging aku keluarin dulu juga nggak boleh. Aku kadang bingung harus gimana. itu lumrah sih mbak, Lumrah. tapi ya Hah. cuman ya boring aja sih sama kalau aku lihat. Alasan apapun kita sampaikan kan mentah, artinya kan ya boring, refuse, jadi ditolak. Di otak sampean itu sudah Iya, menolak. kalau otakku sudah Kalau menolak sudah sih. menolak, apapun yang kita masukin Iya, moyo. luber. Ya nggak apa-apa, ya enggak kan. Nah, Saya kayaknya gini, juga karena temen-temenku, semua temen-temenku juga bilang, ayolah struggle, ayolah bertahan. Tapi otakku tuh kayak udah menolak gitu loh. ngomong ya, kalau saya Mm-mm. ya 20 menit, 15 menit, 30 menit, semuanya direfuse, semuanya ditolak. Iya. Udah. Memang Dokter, udah. dokter. udah memang udah Udah mentok. Karena ketika saya paksain, ya ribut dan jadi gak nyaman. Iya. Makanya kan ya sudah. Gak Artinya sih, ya udah. insya Allah lah tak mencoba ke Makau. Iya, ya nggak apa-apa. Boleh. Jangan mau ke Australia, ke Kanada. Justru menurut Nggak tahu saya kalau ke Kanada itu seperti apa? bisa. Sampean kan bahasa Kantonis, Heeh. sampean pakai sampean datang ke Vancouver, the Little of Hong Kong Hah? in Kanada, itu banyak orang-orang Hong Kong yang banyak bahasa Kantonis di situ. Nah di situ potensi. Kalau sampean bertanya sama saya, sampean Iya. pulang Heeh. bikin e-paspor, Paspor. apply ke Kanada, wisata. Wisata. Tapi nyampe sana nanti kerja itu juga visanya kita Sebentar, bikin. kan kita jalan-jalan dulu. Heeh. Orientasi awal jalan-jalan, Iya. melihat situasi, Mm. melihat keadaan. Keadaan. Jangan langsung cari kerja. Oh. Jadi sampean datang 1 hari, Iya. visa di sana kan sekitar 6 bulan, Heeh. entah 6 bulan, entah 3 bulan. Mm. Nggak kayak di Hongkong, Hongkong Iya. kan cuma 1 bulan. 1 bulan. Kalau Jepang 2 minggu, waiver. Heeh. Kalau kita apply sendiri 3 bulan. Sampean datang melihat situasi, cari kos-kosan, cari teman di sana. Ini kalau sampean mau belajar dunia baru, Iya, belajar dunia baru, kemampuan bahasa Cantonese, kalau tambahi Inggris lebih bagus. Inggrisnya Mamate, tapi Ah. setidaknya kan bisa bisa. berangkat, lihat situasi, ketemu. Heeh. Nah, sampean kan wonge nek ta lihat Heeh. seharusnya lebih mudah bergaul. Iya, Nah, mudah kalau banget bergaulnya. lebih bukan bergaul, lebih open minded. Nah, baru dari sana dilihat restoran apa semuanya, baru ngobrol. Nah, kemampuan sampean sampaikan. Ketika ada yang interest, ya jenenge orang nyari dan butuh. Nah, aku kerja ambil awakmu tamta. Ketika ketemu 10 orang sampean sampaikan kayak gitu, pasti ada 1 atau 2 yang nyampe. Nah, ketika dia sudah interest, aku mulai dhisik mbok Jeng, kira-kira oke enggak? Itu tahap kedua. Tahap pertama kan introduce, tahap Yes. kedua sampean masih di situ. Heeh. Nah, tapi bertanya ke dia. Iya, Pertanyaan di level berikutnya. iya. Harus pulangkah atau aku OS? Tanya sama mereka. Kalau pulang dulu bisa, aku tak pulang, kamu set up. Oke. Biasanya dia, Ah, ya wes kamu part time dulu. Kan untuk melihat kemampuan. Iya. Nah, setelah sampean part time kan dilihat. Iki piye? Kowe njaluk aku resmi apa belum? Nah, itu kembali lagi ke sampean lagi. Kalau dia jawab belum, sampean piye? Kalau dia resmi, sampean piye? Nah, masuk di sana. Restoran
apapun. Pokoknya sing sampean lihat delok rupane iki kaya wong Cina, Ha. jajal. Oh, gitu. Ada sing sang. Nah, Ah. kayak gitu kan. Nah, gitu. Oh, atau sampean ke restoran, melihat kok lauminnya Ha. kaya ketoknya kok kaya bawa kan ketok toh. Masuk. Nah, itu fight di jalur pertama. Tiketnya PP. Pulang pergi. Nah, pastikan. Ya dengan mepetnya misalnya 2 minggu booking hotelnya semuanya 2 minggu. Sampean prepare bagaimana 2 minggu itu saya dapat banyak link Dapat banyak jalur jalur. keliling. Di situ kan artinya the new world, dunia baru buat sampean. Ya kan, tantangan baru, peluang baru, potensi baru, sweet. Kalau saya hidupnya sudah terbiasa begitu, Mbak. Aku belum. Pengalaman pertama aku ya di Hong Kong ini. Ya makanya, sampean kan nanya ke saya. Iya. Saya tidurnya di lapangan pun tidak menjadi masalah, tidur di hotel juga nggak jadi soal, tidur di hutan juga nggak jadi masalah. Menurut saya ya, kan ini share kan, share knowledge, pengetahuan. Artinya, saya di Jepang juga kayak gitu. Aku lah di Jakarta ya kayak gitu. Tapi kalau di luar belum pernah. Ya kan Indonesia beda. Indonesia beda dengan. Di Indonesia. Ya. Nggak ada masalah. Tapi ada begitu masalah. di luar, justru begitu di luar lebih tidak ada masalah menurut saya. Oh, ya karena dulu. Karena nggak ada yang mau kenal kan. Iya sih. Tapi kan aku juga kehidupanku dulu enggak. Nah, caregivernya dibawa. Sambil di sana bertanya. Atau sebelum berangkat searching, googling. Tapi yang banyak banget peluang di sana itu berarti kayak di rumah makan kayak gitu ya? Atau Kanada, Mbak? Iya. Menterinya itu ada yang dari Angola. Tahu artinya? Berarti Kanada itu terbuka buat siapapun. Soalnya yang jadi menteri aja wong negro. Paham nggak? Paham. Cuman yang menjadi permasalahan beberapa orang yang menyampaikan dari YouTuber, pajaknya tinggi satu. Ya kan? Karena semua fasilitas enak. Berarti kan pajaknya tinggi. Terus yang kedua dingin. Kanada begitu. Wong Jawa di Kanada juga ada. Apalagi kalau yang datang cewek. Beda nih sama cowok. Kalau yang datang cewek, misalnya kita cari minimal yang sampean riset, itu 6 bulan. Dari riset, melihat YouTube, melihat konten, melihat apa, semua yang berhubungan dengan Kanada. Sampean tonton selama 6 bulan. Jangan bergeser. Sampean pasti akan menemukan formula. Nek rono kate piye, sapa sing digoleki, kudu lapo, dan nang kono aku piye. Itu terjawab. Saya Hongkong ini 6 bulan saya riset. By sosial media, by Facebook. Kemarin pokoknya 1 bulan ini setelah aku kayak gitu, aku riset tuh selalu Makau. Coba tak riset terus. Boleh. Fokus ke Makau. Iya, aku terus riset terus sampai udah beberapa temen aku juga ada sih yang nikah sama orang sana. Cuman aku mencoba menghubungi dia tuh dia nggak begitu welcome lah. Terus makanya aku kayaknya nggak bisa deh karena dia nggak welcome. Padahal ya dulu SMA sama-sama. Cuma memang dia nggak welcome, oke lah. Di Makau. Iya. Ya sampean ku teko nang kono aku nang Makau, Bro. Aku nang Makau, Bro. Terus dia nikah sama orang sana kan. Iya, maksudnya. Tapi nggak welcome. Ya maksudnya aku wis nyampe Makau, Bro. Di waktu gak semakin tidak dibalas ya wis. Oh, berarti sampai di situ. Iya, Tapi tetap nggak apa-apa. Iya. Namanya juga koncoan kan nggak masalah karena manusia selalu berubah. Iya. Itu kalau kita bicara Kanada. Saya walaupun dulu kan aku ikut sertifikat itu kan juga apply-nya banyak yang kesana anak Filipina. Banyak banget yang kesana. Nah, kalau sampean ada kenalan ada sih yang berangkat anak Filipina ya itu. juga buka komunikasi. Yang itu sudah udah kesana punya formulanya sih Mas ya. Iya, enggak karena bahasa Inggrisnya pintar. Udah Bahasa Inggrisnya kan dia bagi saya sekali lagi selama manusia itu bisa melihat gerak-gerik kita. Kalau saya loh ya. Iya. Bisa membaca bahasa tubuh kita. Selesai. problem.
Loh iya bener. Iya kan? Iya. AU aja. Ha-ha. Tapi kalau kita berani Saya Iya. aja awal. survive, Iya, bulan pertama kan. survive. Sampai di Hongkong kan nggak langsung kantonis tuh. Iya, enggak. Nah, yuk. Tapi orang Hongkong yang sudah ada di sana beda dengan orang Hongkong yang masih di sini. Itu sampai nanti bisa rasain itu. Mantan majikanku juga pindah ke sana. Oh, what? Halo, Dada Sinsang. Aku udah nggak punya kontaknya. Cuma aku kemarin itu ada DM sama anak yang aku ngomong dulu. Terus dibales. Dibales. Oke, fine. Dibales sama dia. Sampai tinggal Dia nanti kan WA sama pindah. saya, Mas, saya sudah di Kanada, kapan mau nyusul sini main? Amin. Loh, mana sih? Saya itu support. Bikin visa itu kan kalau ada yang dari sononya ya, visit Iya. kita mengunjungi siapa, ada undangan Turis kayak gitu ya. itu lebih bagus. Itu cepet approve-nya visanya. Beda kalau kita lan-lanan itu kan harus nyiapin tabungan. Iya, heeh. Terus habis itu kan di sono harus ada hotel, Hotel, schedule jadwal perjalanan kayak gitu kan. Nah, tapi kalau di sono ada undangan lah, kita menemui undangan. Heeh. Ini mantan anak Oh. majikan saya kayak gitu. Dia Heeh. mau nulis surat aja. Visanya ACC. Ini mantan pengasuh saya waktu di Hongkong. Oh, Mau gitu. berkunjung. Loh, ya loh. Mau Oke, berkunjung nanti ke Kanada. Logik coba. nggak? Aku ngomong Iya, logik nggak? logik ya. Nah. Yang Nanti penting penting bikin visanya itu approve dulu. Soalnya bikin visa itu nggak mudah. Ah. Iya. Kalau nggak memenuhi persyaratan Iya. kayak gitu. Datang ke sini kan dapatnya banyak. Banyak. Haro. Jadi nanti anaknya sampean yang Haro. di Di Kanada Kanada itu itu, ha-ha. suruh nulis surat Saya pernyataan. dapat cilok. Dia mengundang sampean Tutup untuk datang channel ke ya. Kanada. Nggak dapat banyak, tutup Soalnya channel aku ya. pernah diasuh itu Sama. Iya, berapa iya. lama kayak gitu kan. Kami ingin mengundang untuk celebrate bersama, makan bersama kayak gitu loh. Birthday. Itu juga bisa. Join. Iya, iya. Mm-mm. Nanti coba tak DM lagi dia. Iya. Umurnya berapa dia? Sekarang dia 16 kayaknya. SMA kelas 2. Waktu aku pertama kesini dia masih SMP kelas 1. SMP kelas 1 mau naik kelas 2. Cewek cowok. Cewek. Aku alhamdulillah ngomong selalu cewek semua. Cewek yang ini juga Biasanya nanti cewek, kalau udah yang sono itu itu kan masih cewek. muda-muda kan. Iya. Dan nanti banyak peluang kayak pekerjaan atau apa kayak gitu kan, part-time kayak gitu kan, toko roti tahu apa kayak gitu kan, bikin kue Walaupun atau apa kayak apapun gitu. itu lah. Oh, wis pokoknya kalau sampai udah masuk di situ kan ada koneksinya. Iya. Nah, sampai masuk ke situ, terus nanti company itu apply sampai bisa kerja, sudah bisa sampai tinggal di sono. 2 tahun permanen residen. Yang penting jalannya ke sono dulu 2 years. ada jalan. 2 years Tuh. Sama ke Australia. Jadi nggak 2 harus years. dinikahi sama orang sono. bisa permanen Bisa. residen. Wah. Peluang bagus itu berarti. Loh. Heeh. Ngene Benar, ngajak peluang bagus. ngajak ngomong dengan saya. Kalau saya nggak dijak omong, karo. Iya, kan kalau nggak kayak gini kan kita juga nggak tahu kalau nggak sharing kayak gini. Berarti orang Indo merantaunya ke sini, orang sini merantaunya ke sana berarti ya. Sebenarnya gini, orang Hong Kong itu sekali lagi Amerika, Kanada. paspornya itu masuk kelas 1 ibarat. Karena Hong Kong itu 3 tahun menduduki posisi biaya hidup termahal. Iya. Ya. Biaya hidup. Artinya Hong Kong itu dipandang, dilihat. Selama kita bisa stay alive, hidup dan bertahan di Hong Kong panjang, maka privilege. Tapi sekarang paspor yang terkuat itu Singapura. Oh. Nah, di negara mana, di negara kalau nggak salah 150, kalau 160 negara Ha-ha. bebas visa. Iya. Coba bayangkan. Singapura. Artinya orang Singapura itu dilihat. Nah, setelah Singapura kan Hong Kong. Iya. Nah, makanya Hong Kong ini ngejar karena Covid kemarin dia kalah start kemudahan dalam berbisnis. Singapura yang pegang. 5 hari sudah selesai urusan. Hong Kong 2 minggu. Nah, makanya ketika sampean bisa live survive di Hong Kong, sebenarnya sampean live survive di tempat yang lain menurut saya loh ya, Nah, akan lebih possible, mudah. possible, Iya. masih mungkin. Iya, Saya bilangnya possible, masih mungkin. masih mungkin. Cuman terkadang sekali lagi yang saya sampaikan itu kan teori. Iya. Sekali lagi teori. Menurutnya Tapi kan- kalau sampean tanya ke Jepang, saya sama bagaimana survive di Hong Kong, aku nggak berteori. Aku praktek. Kalau Di yang Jepang. ditanya Jepang Iya. sama Hong Kong, aku nggak berteori kalau dua itu. Tapi kalau yang lain-lain ya karena saya punya istri jadi sekarang berhenti Berarti berpetualangnya. Nah,
mencari dunia yang baru. Jadi Arjunanya berhenti. Saya begini ya, Mbak. Jadi saya ngomong sama seseorang, Iya. itu saya menganggap setiap manusia itu aset. Setiap manusia itu aset. Dan bagaimana aset itu akhirnya bisa saya panen? Nah, ketika sampai sudah di sana, Iya. kan kontak sudah ada. Nah, ketika saya main dan ketemu ngobrol, aset saya sudah naik ke satu level. Karena kita pertama ketemu di Hongkong, berikutnya kita ketemu lagi di Kanada. Saya sampai detik ini, teman-teman yang ngasih pekerjaan saya kuli bangunan di Jepang, saya masih jaga hubungan sampai sekarang sama mereka. Makanya kenapa ketika saya ditanya, kalau aku belum di Jepang, bisa cari kerjaan nggak? Tak garansi, ada. Silahkan, ada yang bisa dihubungi. Tapi kalau aku ditanya di Hong Kong, saya nggak berani. Kalau di Hong Kong nggak berani, karena sekali lagi lebih cepet, maksudnya lebih sempit. Iya. Kalau pekerjaan Jawa, tapi kalau di Jepang, mau tukang las, mau kuli rongsokan, tak kasih nomornya semuanya. Tapi kalau cewek kalau di Jepang itu Semua negara sama saja, tergantung sampean. Menurut saya loh ya. iya, Kalau sampean sekarang bertanya ke Jepang sama saya, Iya. tadi kan Kanada sudah tak jawab. Sekarang Jepang. Iya. Nah, kalau sampean bisa ngumpulin duit 45 juta atau 50 juta, sampean bisa les bahasa Jepang kursus langsung di Jepang. Ya, sampean kursus les 6 bulan. Kalau sampean mau Iya. kursus 6 bulan sama semua Enggak, depan rumahku pas yang di kampung itu LPK. bukan LPK. Dia kerja di apa? KJRI Jepang. Nah, oke. Nah, itu anggap link. Iya. Tapi kita nggak mau berpatok ke dia. Enggak, Oke, enggak. ya. Ini jalur saya. Iya. Nanti itu bisa sampean second opinion. Iya. Ketika nyampe di sana, halo Mas, aku tonggomu ngarep omah. Karena mohon maaf ya, walaupun ini di konten. Iya. KBRI dimanapun. Iya. Aku di Jepang sudah trauma juga. Oh. Ya, aku nggak ngerti lah. Iya, Tapi intinya memandang. Memandang, ada. Nah, nilai itulah. Nah, walaupun sesama Indonesia, tapi Iya. mudah-mudahan apa yang saya omongin salah. Oke? Ketika sampean bisa les, kuliah di situ otomatis, nah itu bayar kuliahnya kan nggak berat. Iya. Ya, 6 bulan itu paling 2 bulan sekali sampean bayar. Iya. Nah, ketika sampean bisa cari part time dengan visa student tadi, duit sampean itu bisa balik. Nah, sekarang pertanyaan aja, kemampuan dasar bahasa Jepang sampean sudah di level N berapa? N4 apa N5? Kalau sudah di N5, oke. Enggak, tapi persoalannya begini adalah, yang penting sampean kuat bayar dulu, sama bayar kos-kosannya, itu udah selesai untuk step pertama. Kalau kuat insya Allah ada. Ya, aku ngomong, aku cuman ngomong, aku nggak menghitung Iya, uang sampean. Karena jalur ini yang mau saya pakai Iya. untuk promosi. Ya, jalur ini yang mau saya pakai untuk gini loh. Orang-orang Pembanding. kenal saya kan ibunya TKW. Kan ada generasi penerusnya nih. Iya. Nah, ketika generasi penerusnya bisa tak bawa ke sana, 1 atau 2, begitu dia dapat visa atau kutekino dan bekerja, ibunya ini kan segera leren toh. Leren, iya. Jadi saya orangnya nggak cuman orientasi ke Hong Kong, tapi memperbaiki generasi berikutnya itu piye. Iya. Jadi makanya kontenku nggak akan selesai, ya kan? Karena ketika ada 2, 3, 4, 5 ternyata dari project saya terhadap mereka jadi dan mereka survive, nanti anaknya ini bisa kesana semua. Anak Indonesia, ya mohon maaf sekali lagi yo teman-teman yang di Indonesia, mohon maaf, saya nggak mendiskreditkan ya, tapi untuk berjuang di negara saya, makanya saya ada di sini gitu. Pulang ya jenguk ibu saya, ya kan? Libur nyantai gitu kan. Nah jadi kayak gitu, kalau itu pakai kursus semuanya. Mbak saya kalau jadi positif Februari berangkat sekolah di sana, usia mbak saya 44. Aku Ya. dengar waktu itu. Nah, ini mbakku sendiri loh, tak kayak percobaan, bayangin. Mbakku sendiri loh.
Jadi cuman kan karena ada adik, Iya, ya ini bisa privilege. Privilege-nya Tapi kan it's okay, double. kita nggak ngelihat privilege itu. Kita lihat yang jalur dari nol aja, nggak ada masalah. Kalau dia tua dan dia bisa survive, maka it's okay. Maka yang lebih muda-muda harusnya. Yang menjadi persoalan itu terkadang keberanian. Ya, tingkat keberanian ketika kita ditaruh di tempat yang nggak kenal Iya. siapa-siapa. Terus aku kate lapo. Padahal dunia sekarang sudah canggih. Canggih. Makanya ketika aku sama bojoku, aku mbok gua nang Amerika, nang Belanda, nang Inggris, selama internet aku pegang, aku bisa kemana aja titik. Gak ada masalah. Aku kemarin di Jepang juga kayak gitu sama adikku. Wis kamu nggak usah bingung. Heeh. Saiki pokoknya aku kayak ono kunci nek aku misalnya mulai nek gak mbok kayak kunci ya wis aku turu gelandangan. Aku bilang kayak gitu. Terus harusnya kuncinya ada 2, kuncinya cuma 1 ambek adikku kalau dia lagi ke kampus. Waktu itu kan dia S2 S3, aku nggak mau Iya. ganggu kan. Kuncinya taruh di pot bunga, jadi kalau aku mulai sawaya-waya kuncinya bisa aku ambil. Aku keliling mbak, jalan kaki keliling, akhirnya aku nemu masjid Suzuki. Disitulah awal akhirnya aku dapat pekerjaan sampai dapat duit 45 juta dalam waktu 3 bulan. Jadi itu aku mengalami sendiri, makanya tidak menjadi persoalan mbak. Yang paling terpenting adalah paketan internet nang negarane kono iku piye, itu masuk semua informasi kena. Jalur bis, jalur sepur, apalagi kalau sampean di sini sudah pakai Google Map, wis apal dengan Google Map, maka dimanapun kita nggak akan bingung nyasare piye. Menarik. Kadang-kadang kita juga, aku ngerasa pingin adventure lagi, tapi ya wis selesai. Aku nggak tahu kenapa aku dulu itu pengen banget kemana-mana gitu loh. Tapi ini baru keturutannya ke Hongkong, dan kan ke Hongkong sebenarnya juga pelarian. Hongkong pelarian, terus udah nyampe sini, terus nyaman kerja, dan sekarang dapat seperti ini. Oh kayaknya pengen deh pindah ke lain Ini negara. kamu? Saya support. Masih muda. Oh, Heeh. Mumpung masih Kanada, muda. Jepang, Hong Kong, Australia, tak teleponin Om Yudi. Australia. Zimbabwe yang mana? Australia aku ngeliat itu Yeah. kebanyakan harus aku nggak tahu ya, Kuliah. enggak, maksudnya harus punyain tabungan yang agak lebih, Ya. ya enggak sih kalau ke Australia? Makanya Try kemarin loh. cuma 50 juta kemarin. Ya, 50 juta. bukan cuman Enggak 30. tahu. 50 juta. Oh, cuman. Bisa? Bisa. Try. Pokoknya selama 6 bulan uang itu ngendap. Try. Oke. Kayak jaminan gitu kan ya. Intinya kan kita untuk tinggal di sono kan ada tabungan. Try. Supaya lebih percaya sih. Melbourne, telepon Om Yudi. Soalnya kemarin aku tuh salah satu ya temen nggak tahu deh temen pokoknya dapat dari mana dulu. Itu tuh di sana prosesnya dia habis 40-an, pokoknya nggak tahu, tapi harus punya sekitar 70 atau 80 gitu katanya. Juta. Terus makanya aku kalau segitu kayaknya tabunganku nggak nutut deh, aku bilang kayak Gak gitu. usah. Saya ada rekomendasi kalau yang kayak gitu. Saya rekomendasi datang jadi turis. Saya rekomendasi. Tabungan. Dengan datang pakai turis itu survei, ngelihat kondisi dan keadaan. Visanya kelihatannya 6 bulan kalau nggak salah Australia. Karena 6 memang atau 3? 6. Jadi karena visanya panjang-panjang mbak, makanya kan apply-nya susah. Oh, Karena panjang. Amerika juga 6 bulan. 6 bulan. Makanya begitu bisa masuk kan eman nek cuman sebulan. Ya kan seperti itu. Tapi duitnya kita nututi apa ora kan persoalannya di situ. Kalau Nah menurutku ya, walaupun duit gak nututi, tenaga cek enek why not? aku kalau ke Australia kemarin kan juga sempat lihat-lihat. Aku tuh sempat ngelihat ke Polandia, terus ke Australia, dan karena di sini dapat kayak gini tuh, kayaknya wes lah Makau. Aku langsung survei ke Makau terus ini. Yang Polandia, Jenny Lutvia itu ada mantan YouTuber, tapi dia di Facebook, CL Putri YouTube-nya, tapi jarang ke YouTube. Di Facebook ada. Di sana dia dari Polandia. Kalau Sekarang sampai geser ke Belanda. Oh, yang mbaknya yang
JL Putri. Jenny Lutfia Putri. Gede dhuwur itu bukan. Iya kan? Heeh. Aku pernah lihat YouTube-nya kayaknya. Bojonya sekarang ya di Belanda. Enggak, dulu dia pas pas aku lagi lihat konten-konten Polandia itu pertama dia kabur dari Polandia ke Belanda. Yes. Kayaknya. Nah, Terus dia sempet jadi kalau Facebooknya ini. Iya, Mbak ini. Nah, ini di Belanda sekarang. Dan di sini di Belanda ada aku punya dua. Yang satu namanya si Yuni. Dulu kan dia juga di Hong Kong kan. Yuni Wenarse itu juga di Belanda. Tapi dia nggak pernah upgrade ya? Nggak, sudah menikah dia. Dia sudah menikah sama bojonya. Makanya dia pulang dulu betulin data. Terus menikah sama bojonya ini dan kenalnya juga di Hong Kong dan sekarang stay di sana. Nah, sudah ada dua kalau di Belanda. Kalau yang ketiga sampean. Kalau yang kemarin ada satu yang apa namanya podcast sama aku. Dia tapi by telepon by Zoom, sing aku sama juga Miss Yuni bertiga itu jadi perawat. Itu ada juga di sana. Makanya jaringan itu sebenarnya untuk bagi teman-teman yang masih mau upgrade, teman-teman yang mau supaya tidak kerekelan loh. Gak golek-golek tapi mumet. Tapi menurut saya di luar negeri nggak kayak di Indonesia kok. Kriminalnya nggak terlalu tinggi kecuali yang di Amerika loh ya. Iya. Amerika jane gonceng pasing wong gelek itu gangster. Apa gone orang yang narkoba Iya. sampai pateng telecek gak karu-karuan itu kan. Nah, itu agak riskan kok di daerah itu. Ya cuman kota itu aja, yang kota lainnya nggak ada masalah. Iya. Nggak, coba aku bismillah lah. Makau. Bismillah. Tanggung Coba. banget sih Kalau- Makau. Nggak, kalau dari sini Tanggung Makau. banget lah Makau. kayak gitu nggak ada masalah. Nggak ada masalah tapi tanggung banget lah. Intinya kan yang lebih jelas dulu dan dekat dari Iya, Hong Kong. maksudnya Semuanya jelas ya tentang hidup menurutku. Hidup itu nggak ada yang jelas ya. Ini strukturnya Mas. Apa? Kan kalau ke Makau kan strukturnya udah Hampir ada sama. gambaran lah gitu kan. maksudnya kan Lebih mudah. ya, lebih boleh. mudah. Nggak Zona aman. nggak harus mulai lagi Kecuali ke nanti awal. kalau sudah selesai 2 tahun di Makau, terus kan mungkin. sudah ada prepare panjang kan, persiapan panjang Baru kan, kayak next gitu, lagi. baru. Ke Eropa. Soalnya Iya. Kan sambil kontak-kontak yang Saya di gimana? Kanada. ya kemarin pulang habis agak Kan menipis sih. beli tanah, beli. Ah. Lu ya nggak apa-apa, itu bukan menipis Mbak, Iya sih. itu tambah Nambah gede, Tambah itu aset. tambah gede, bukan menipis Mbak. Ya tapi tabungan sing Cash. dibuat itu Nah, itu kan dijual juga. juga. Oh, jangan Nah, kok. itu digadein juga jadi duit loh. Iya lek digadein. Nggak Tapi maksud belum- saya gitu. belum jadi sertifikatnya. Itu hal yang benar menurut saya. Makanya ke Maka ini deh, Makau deh. Makau sambil berjalan setting, setting. persiapan untuk next kayak gitu. Kadang orang bilang ketika ngumpul sama saya, ya kamu cowok Mas Andrew, Enggak sih bukan kalau aku- cewek, enggak maksud saya Ha-ha. gitu loh. Tapi si Jenny Ha-ha. itu Aku- geser-geser dari Polandia terus geser Iya, ke Belanda, itu artinya kan bahwa perempuan aja bisa. Aku pertama kali ada pembukaan di Polandia itu aku bener-bener mengikuti, cuma di sini kan Covid, nggak bisa pulang ke Ya. Indonesia waktu itu. Kalau juga temenku malah ketipu. Jadi Dari banyak. Cowok Iya. Udah banyak, sekolah bahasa Mas. banyak ketipu itu. Makanya Pas kalau Polandia. bisa nggak usah jalur begitu, kumpulin Langsung duit aja, berangkat tulis. sendiri. Gas itu enak. Bukan Kalau duit usaha sendiri. kalau duit hilang kan yang habisin kita sendiri, Kita sendiri. bukan dikasihkan ke orang. Enggak sih, aku kalau tertarik itu Kanada itu mau. Karena ada link di sana. Iya. Kanada. Kanada itu, karena aku kan baru tahu info Kanada ini baru. Yang dulu yang aku lihat tuh cuma Polandia, Australia, itu aja dua itu. Cuma Kanada kemarin- lebih mudah masuk. Menurut saya. Cuma kalau ke Australia kan aku kemarin temanku bilang segitu, enggak lah, kalau segitu kayaknya kok mahal banget. Terus makanya aku enggak lah. Adik kelasku juga, tapi WHV, Dia Pelajar student. itu. working holiday itu masuk ini udah 1 tahun. Si Topan kemarin bojone
suaminya kan juniorku, dia juga juniorku sebenarnya. Di kampus UNER kan Mapala kan datang, udah 1 tahun bojone. Itu cocok kayak sampai itu perawat soalnya. Dia perawat, jadi tapi jiwa adventure-nya mau. Wong sama bojonya aku minta sekolah S1, D3-nya di UNER, S1-nya minta di UI, S2-nya minta di UI, terus sekarang D3 aku BHV. Jember malahan. Nah, BHV. Nah, udah. Universitas of Jember. Unjem. Unjem. Universitas Negeri Jember. Apa Enggak, Universitas? Universitas Jember. Bukan, Jember itu bukan Universitas bukan, Jember. bukan. Aku di PG PAUD-nya STKIP Jember. Oh, sedikit. STKIP-nya Jember. Aku kalau ngomong Unjem. Temanku ada satu kelas SMA ya Unjem. Uje juga bisa. Sebenarnya Uji. Nek Semarang apa ya Semarang itu Unjedir. Universitas Jenderal Sudirman. Unjedir. Oh. Indonesia mah disingkat-singkat bae mah. Unjedir. Nek nggonku kan tetap apik nek disingkat UNER gitu kan. Makanya kan masyarakat itu suka yang simpel-simpel, sering disingkat-singkat sih. Kanada itu potensi Coba. dan logis dan masuk akal. Terus pandangan orang bule kepada janda itu nggak sama kayak orang Indonesia ketika dia janda. Nah itu bedanya. Oh. Jadi kalau kita ngomong anak bule, aku sudah punya anak 2, doesn't matter. Nggak ada masalah. Doesn't matter. Mau Lebih mandai. penak. Nggak usah ngomong. Itu western style. Kalau orang timur janda itu nilainya minus, apalagi negara kita. Iya. Itu agak. Nah makanya kenapa saya itu kalau ada orang kepingin keluar, serasa malah pingin jongrokno kalau saya. Piye carane dijongkrokno? Enggak cuma dijongkrokno tapi didudui ono blowokan ngono nek. Dalane enggak pas, di situ enggak bagus, di sini dalane enggak penak. Coba deh aku tak coba ke Makau dulu Sambil atur strategi. Sambil atur itu persiapan. baru ke sana. Pengen sih sebenarnya pengen, cuma enggak belum tahu channelnya. Tapi soalnya begini, ketika sampean sudah nyaman di satu titik, iya, mimpi itu hilang. Biasanya memang seperti itu. Jadi ketika udah dapat, tapi ya nggak apa-apa. Menurutku memang kalau dari Hongkong terus ke Makau, menurut aku ya mirip-mirip sudah. Jadi di sana banyak orang-orang asing kok, mana tahu nyantol terus coba ke sono. 11-12. Jalannya kan lebih lempeng. Tapi doktrinnya tadi bahwa aku mau yang seiman. Iya sih, aku pengenku. Sebenarnya kita tidak agamanya menyalahkan. apa sih? Islam. Kita tidak menyalahkan hal prinsip itu bagus, boleh, tidak ada masalah. Tapi apa sih yang tidak bisa digerakkan dengan cinta? Kalau saya begitu. Iya bener nggak aku ngomong? Iya sih. Wong dulu juga buta karena cinta kok. Nah, ya kan? Semua bisa digerakkan dengan cinta. Kecuali Nggak ada kecuali. Semua bisa. Nggak ada kecuali. Cinta itu semua bisa. Soalnya level tertinggi seorang level tertinggi di dalam kehidupan itu kita hidup itu karena adanya cinta. asmara ya. Enggak menurut itu sih. Enggak, karena kita hidup karena adanya cinta. Lah nek Gusti Allah gak cinta karo awake dhewe. Apa ya terus dikei? Nah, wajar maksudnya kayak Loh, iya, film drama ya, film horor, film apa? Ya pasti itu ada kan cinta dalam arti yang sempit. Nah, itu bedanya. Orang buta itu karena melihat cinta itu dalam arti yang sempit, makanya buta. Tapi kalau dia melihat cinta secara gambaran luas, maka dia untuk berkonflik dengan orang yang lain pun tipis, karena dia bisa memaknai rasa cinta yang besar. Persoalannya kan di situ. Apa mbokku ini terlalu cinta mbak aku ya? Jawaban saya iya. Mbakku itu terlalu cinta sama aku juga kadang ngerasa ya Allah HP ku sampai nggak pernah berhenti berdering. Kenapa ya? Sampai dulu waktu pacaran kan dia kayak gitu, sidik-sidik. Dulu handphone belum seperti sekarang. Tapi begitu juga iya. Kan intensitasnya kan. Lah makanya kita memaknainya bagaimana sih sebenarnya.
Ya makanya kadang aku mbokku iki kayaknya terlalu sayang banget sampai aku saiki HP ku muni saiki HP ku muni. Karena dia kepingin hal yang terbaik, ya kan? Hal yang terbaik itu diberikan kepada anaknya. Tetapi bentuk perhatiannya itu yang di luar expect-nya sampean. Apa karena cemburu juga? Mungkin. Salah satu Nggak tahu juga. salah satu itu juga menurut saya. Iya sih. Kayak Karena nggak tenang sampai di rumah. gini, pertama aku datang di situ dari bajuku pun diatur semua. Bajuku tuh sampai aku nggak boleh pakai baju yang dari seksi. aku bawa sendiri, nggak boleh. Yang pakai Jadi, ini. Iya, Loh, Baj- sampai baju dikasih itu. iya. Bajuku Restoran. iya baby dolan Mbak. Baby dolan ngono kuwi kabeh dikasih sama dia. Kamu kalau di rumah pakai ini, kalau keluar ganti, terus pulang ganti lagi pakai ini. Jadi Pokoknya memaknai sampai- ya kan sekali lagi. Mm-mm. Memaknai kehidupan itu. Kalau kita pakai selalu kacamata diri kita sendiri, yang terjadi egois. Iya, aku juga ngerasa aku kadang egoisku mungkin sing terlalu tinggi, nggak bisa ngertiin mereka atau gimana. Cuma terkadang kok aku Tapi kok harus kayak tapi gini ya? semuanya itu kan tidak ada yang salah menurut saya. Di dalam kehidupan ini tidak melulu persoalan salah dan benar. Di dunia ini juga bukan melulu persoalan bahwa aku sing paling apik. Tetapi bagaimana kita menselaraskan. Makanya kalau orang ngomong membangun chemistry. Nah, itu yang belum kena. belum. Makanya yang terjadi penolakan. Karena chemistry perempuan lebih susah untuk mengchemistrikan karena mereka tidak berlogika, Iya, Perasaan. main perasaan. kan arahnya ke situ pembicaraan ini. Makanya kalau segala ukurannya ditoto karo perasaan remuk, tapi kalau segalanya ditoto dengan logika, bukan berarti loh ya kita orang yang tegaan, kan bukan begitu. Nah, penempatan perasaan sama logika itulah yang seharusnya banyak kita gembur-gemburkan di sini. Harus kita kampanyekan. Kalau kebanyakan logika, orang bisa jadi kejam. Iya kan? Iya. Karena tidak menggunakan perasaan. Perasaan. Lah itu tuh salahku kok. Itu salahmu dewe. Itu kan logika semua. Kalimat yang mengandung logika. Tapi kalau ada lah logikane ngene, tapi coba timbangan karo hatimu karo perasaanmu srek apa enggak. Lah itu baru balance. Karena ada konten kreator yang berbicaranya hanya logika tanpa melihat perasaan. Jadi tapi ya nggak apa-apa itu untuk membangunkan orang yang tertidur lelap. Nah, tapi kan tidak semua orang bisa berlogika. Nggak apa-apa, sekali lagi dinaikkan, diturunkan, dibelokkan, Dikaliku. ditimbang-timbang. Tapi masalah tadi ya masalah cemburu. Temen yang bareng sepete satu terbang bareng, ya di intermini gara-gara itu cemburu. Majikan ceweknya cemburu ya. Dipulangin ke agent kan satu agent. Sebenarnya menurutku gini loh, deskripsi cemburu majikan ke kita kan pada saat interview itu kan juga sudah lihat. Sudah. Dia juga ngelihat lookku seperti ini. Lah ya kan Bahkan lebih seksi dari ini. Cewek cowok. Cewek cowok. Ya menurut saya kan. Menurut saya kan. Logika Menurut saya kan dari interview udah terlihat. Makanya ini yang ingin sebenarnya ketika saya berkonten bahwa saat majikanku cemburu dengan saya, ibaratnya ngomongnya kayak gitu. Ya besok kalau interview karena kalian sudah sadar bahwa kalian itu cantik dan seksi, tanyakan juga ke majikan. Boleh nggak saya ngomong kayak gitu? Boleh. Untuk menghindari. Untuk menghindari kayak yang terjadi sudah. Jadi saya pada saat berkonten itu mencoba mendengarkan dan membaca situasi keadaan di rumah majikan dengan ceritanya versi mereka loh ya. Kalau ngomongnya cemburu berarti kalian kan sudah tahu bahwa kalian dikasih Tuhan sesuatu yang baik, yang bagus secara perform. Sampaikan juga
kok bojomu nggak cemburu tak karo aku, gitu sekalian di depan. Ya itu aku nggak menyampaikan, cuman Yang pertama, aku sudah menyampaikan, kan dia juga ngelihat aku juga rambutnya seperti nggak ini. maksud saya kan ini Ya. pembelajaran berikut. Iya iya. Dan yang tidak dilakukan sama teman-teman pada saat interview tidak pernah direkam. Boleh nggak saya ngomong kayak gitu? Boleh, iya. Yang kuat mah itu sih rekam. Hah? Iya. Ya jejak digitalnya kan rekaman. Iya, nggak direkam. Nah, itu yang terjadi. Sehingga kita mau berkelit, Nggak bisa. Nah, Karena kita nggak punya bisa. bukti. sekarang dunia udah canggih kan. Makanya terkadang aku bilang sama-sama penonton kontenku, saya bilang orang pintar menurut saya. Iya. Karena apa? Mereka belajar Mm-mm. belajar dari orang lain. Makanya kalau orang pintar, dia itu belajar dari orang lain. Tapi kalau orang goblok, itu bukan salah saya. Bisa dipahami. Bisa. Jadi ketika melihat orang itu keliru, Iya. jawabannya dia itu bukan salah saya. Itu orang goblok. Padahal di muka bumi ini kan ayat yang turun pertama adalah bacalah. Bacalah itu sebenarnya kan kita disuruh membaca situasi, keadaan, lingkungan atau apapun. Ketika kita mampu membaca, jatuhnya beruntung. Ada juga suratnya lagi. Orang yang beruntung adalah orang yang bisa membaca tanda-tanda. Loh kan? Berhubungan itu. Iya. Jadi proses belajar itu terus menerus. Tanda-tanda. Tidak ada berhenti. Walaupun kita sudah tua, walaupun sudah selesai, merasa sudah biasa, kita tetap belajar. Ya belajar fokus karo Gusti Allah juga toh kan, ya belajar juga kan. Jatuhnya kan begitu ibaratnya. Jadi Gus Jabrik nih mas. Hah? Jadi Gus, jadi Gus Jabrik. Enggak, saya enggak pakai ayat sebenarnya. Kalau pakai ayat aku udah jadi ustaz. Gus Jabrik. Aku makan gak ya? Aku sama yang Gus Jabrik. Terus gedabun. Closing dulu dah, Leng. Terima kasih ya, panjang ini. Terima kasih Mbak. Panjangan lebar. Ya. Saya selalu keep stay Atur tune my YouTube. strateginya. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.